Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Pratama. Saya dari kelas SI Bilingual. Di sini saya akan menjelaskan salah satu paper yang berjudul Implementation of Real-Time Scanner Java Language Text with Mobile Vision Android Based. Penulisnya Faris Zulfikar Nurzam dan MH Taufik Lutfi dari University of Amikom, Yogyakarta. Saat ini, penelitian teknologi dalam penerjemahan telah merambah ke image processing. Salah satu peran image processing adalah teknologi pengenalan karakter optik pada berbagai platform, salah satunya pada iOS Android. Namun saat ini penelitian tentang image processing terjemahan dengan bahasa daerah asli Indonesia masih jarang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan implementasi penerjemahan teks Latin dari bahasa Indonesia ke teks bahasa Jawa dengan Google Mobile Vision secara real-time. Begitu pula sebaliknya dalam aplikasi berbasis mobile Android, yang mana Google Mobile Vision adalah salah satu pustaka pengenalan karakter optik API terbuka dengan metode pengenalan pola. Dengan perancangan arsitektur client server, penulis mengembangkan aplikasi Android sebagai client dan web service yang dapat mengolah REST API dan berinteraksi dengan database. Ini adalah teknologi yang digunakan pada aplikasi ini. Yang pertama itu ada API, Mobile Vision, dan MySQL. API adalah sebuah software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain. Tujuan pengembangan dari API adalah untuk saling berbagi data antar aplikasi yang berbeda tersebut. Tujuan penggunaan API lainnya yaitu untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan cara menyediakan sebuah function yang terpisah sehingga para developer tidak perlu lagi membuat fitur yang serupa. Lalu ada Mobile Vision. Mobile Vision adalah salah satu library pengenalan karakter optik API terbuka dengan metode pengenalan pola. Pada paper ini, Mobile Vision digunakan untuk menerjemahkan bahasa secara real-time. Lalu ada MySQL. Dalam penelitian ini, database yang digunakan adalah MySQL yang mampu menyimpan data sebagai database transfer kata bahasa. Lalu ada arsitektur konsep of text processing application. Terlihat pada gambar ini terdapat tiga objek, yaitu aplikasi Android atau klien, operasi pengolah teks, dan server. Selain itu juga, terdapat tiga proses dimulai dengan memindai teks dalam gambar yang berjalan saat aplikasi sedang berjalan, kemudian kirim teks yang dipindai di mana objek operasi pemrosesan teks selesai. Terakhir, teks yang diterjemahkan kemudian ditunjukkan di layar. Lalu ada UML, Use Case Diagram Design. Terdapat satu aktor sebagai user dan 5 use case dengan dua sistem terkait. Sistem tersebut mencakup sistem pemrosesan teks Android Mobile Vision dan aplikasi layanan web. Aktor pengguna dikaitkan dengan dua kasus penggunaan, yaitu memindai teks dalam bingkai kamera dengan maksud pengguna untuk memindai teks dalam gambar yang ada di bingkai kamera secara real-time menggunakan aplikasi Android, serta menampilkan teks yang dihasilkan yang merupakan keluaran atau tujuan dari proses penggunaan aplikasi. Lalu ada UML Activity Diagram Design. Gambar ini menunjukkan diagram aktivitas pertama oleh pengguna membuka aplikasi di smartphone. Aplikasi mendeteksi apakah perangkat memiliki kamera. Jika tidak, maka akan keluar dari aplikasi. Jika ada, maka akan melanjutkan aliran. Dialog permintaan izin menggunakan kamera akan muncul untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak, maka akan keluar dari aplikasi. Setelah disetujui, lalu menjalankan kamera smartphone di dalam aplikasi, kemudian memindai teks yang ada di dalam bingkai kamera. Setelah kamera dinyalakan, ia memindai teks yang ada di dalam bingkai kamera, kemudian melakukan pemrosesan teks secara real-time. Lalu setiap detik itu menangkap sekelompok teks, kemudian mengaturnya menjadi variabel. Data hasil pengolahan teks disimpan ke dalam variabel yang akan digunakan sebagai parameter, kemudian mengirimkan permintaan dengan parameter teks yang akan diterjemahkan. Layanan web menerima data melalui permintaan. Database di layanan web melakukan query dengan data yang ada. Pada layanan web terakhir mendapatkan hasil dari operasi query database.
Setelah layanan web mendapatkan hasil dari operasi query database, ini akan mengkodekan hasil query ke dalam JSON. Kemudian kumpulan JSON ya, dan kirim respon ke aplikasi Android. Setelah itu, aplikasi Android mendapatkan respon dari request yang dikirimkan dalam bentuk JSON. Diagram aktivitas terakhir menunjukkan layanan web mengirim respon ke aplikasi Android. Aplikasi Android mendapatkan respon dari request yang dikirim dalam bentuk JSON, kemudian mendekode JSON tersebut menjadi sebuah objek, kemudian menampilkan hasilnya. Lalu ada UML kelas diagram. Terdapat 5 desain kelas di mana 4 kelas akan mengacu pada satu kelas aktivitas. Main activity adalah aktivitas yang digunakan sebagai kelas yang dijalankan pertama kali dan saat aplikasi utama dijalankan. Pada main activity terdapat 7 atribut di mana atribut dengan kamera view, nama objek surface view akan diproyeksikan sebagai objek kamera di layar pengguna. Text processing. Gambar di samping membuktikan implementasi library Google Mobile Vision melakukan pemrosesan teks dengan memindai teks dalam bingkai, kemudian menampilkan teks hasil pindaian tersebut dalam bingkai yang sama. Kesimpulan, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan perancangan arsitektur aplikasi pengolah teks dengan Google Mobile Vision yang telah dilakukan, pemindaian teks berhasil dilakukan secara real-time dan mampu mengkonversi kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya dalam satu frame dengan peran REST API dari layanan aplikasi web. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.